Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja dengan saya, Bung Johan, dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi, dengan judul Pendeta ES Mengguncang Konsili Nisea dan Ajaran Bapak-Bapak Gereja dengan Ketulusannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baik hatinya, pertama-tama kembali saya mau mengingatkan kepada kita bahwa tanggapan saya ini tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Pendeta ES. Saya tetap menghargai yang bersangkutan sebagai pribadi yang utuh. Karena itu, saya tetap hanya akan menyebut inisial saja dan berfokus untuk menyoroti atau menanggapi ajarannya, tentunya dalam terang kebenaran firman Tuhan yang dikonfirmasi oleh jejak-jejak sejarah, yaitu tulisan-tulisan dan komentar-komentar para bapak gereja sebagai orang-orang yang dapat dipercayai. Ada orang-orang Kristen yang tidak tahu siapakah bapak-bapak gereja ini, sehingga mereka menolak untuk menerima tulisan-tulisan para bapak gereja tersebut, lalu membenarkan tafsiran-tafsiran modern mereka yang hanya bersifat spekulatif. Padahal bapak-bapak gereja ini adalah murid-murid langsung dari para rasul. Contohnya Polikarpus dan Ignatius, yang adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Mereka telah menerima ajaran atau tafsiran dari gurunya, yaitu para rasul, yang kemudian diwariskan lagi kepada para penerus mereka. Begitu seterusnya. Ada suatu kesinambungan mata rantai ajaran yang tidak terputus. Jadi para bapak gereja ini jauh lebih dapat dipercaya ketimbang tafsiran-tafsiran modern yang hanya bersifat spekulasi, terutama yang berhubungan dengan doktrin-doktrin pokok iman Kristen. Kita tidak bisa asal-asalan membuat tafsiran sendiri. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sejak awal kelahirannya, khususnya pada masa-masa ortodoksi, gereja telah menghadapi tantangan yang sangat hebat dari para bidat yang menggerogoti gereja dari dalam seperti jamur di musim hujan. Akan tetapi, telah terbukti bahwa Tuhan tetap memimpin gerejanya untuk melewati tantangan-tantangan penyimpangan doktrin tersebut sampai dengan detik ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan tetap memimpin dan menjaga gerejanya dalam masa-masa tergelap sekalipun, sehingga sanggup melewati berbagai tantangan yang penuh intrik dan tipu daya jahat si iblis dan antek-anteknya. Gereja sudah mempertaruhkan segalanya, termasuk darah dan nyawa para martir yang sudah tak terhitung jumlahnya, sejak para rasul sampai dengan saat ini. Tidak seperti sekarang, para rasul dan para murid-murid mereka tidak ada yang hidup bermewah-mewah dan berlomba hanya untuk menumpuk harta kekayaan demi memperkaya diri mereka sendiri. Tidak ada, saudaraku. Mereka berjuang habis-habisan guna mewariskan warisan iman yang sangat berharga ini kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau hari ini kita bisa enak-enak beribadah dalam gedung-gedung mewah ber-AC, dan para hamba Tuhan menjadi pangeran-pangeran rohani yang hedonis, hendaklah kita sadari bahwa di atas dasar gereja ini ada darah Kristus yang tercurah dalam penderitaan yang sangat hebat. Ada darah dan nyawa para rasul yang tercurah, dan ada darah para martir yang tertumpah demi mewariskan kesaksian iman yang murni bagi kita. Artinya, kekristenan sudah dibayar dengan sangat mahal
Sehingga siapapun yang mengatasnamakan pelayanan tidak boleh main-main dengan mengajarkan ajarannya sendiri dan merusak hal yang sangat berharga ini. Nah, apakah pendeta ES dengan ajaran logos berjilid-jilidnya mampu mengguncang konsili Nisea dan ajaran bapak-bapak gereja dan mengubah ajaran-ajaran pokok iman Kristiani yang sudah diperjuangkan dengan bayaran darah dan nyawa para martir? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan berkati, ada banyak bidat yang tumbuh silih berganti sepanjang sejarah gereja yang mencoba merongrong gereja dengan cara merusak ajarannya, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi justru yang sangat berbahaya adalah yang dari dalam ini, karena tampilan mereka nyaris menyerupai kebenaran. Saya akan menyebut nama-nama aliran bidat tersebut tanpa membahasnya satu persatu, karena akan terlalu banyak makan waktu, saudaraku. Pada abad 1, muncul bidat yang namanya Nomianisme, Ascetisisme, Gnostisisme. Kemudian pada abad ke-2 sampai 3 muncul bidat Ebionisme, Marcionisme, Nazarenes, Montanisme. Lalu pada abad ke-4 dan 5 muncul bidat Arianisme. Ini yang sangat mirip dengan ajaran logos berjilid-jilid itu. Ya, lalu ada Apollinarianisme, Nestorianisme, Pelagianisme. Pada abad ke-6 sampai abad ke-17 muncul bidat Katarinisme, Libertinisme, Sosirnusisme. Ya, kemudian pada abad 17 sampai kini bidat-bidat yang muncul adalah Mormon, SSY, Christian Science, liberalisme atau modernisme, Monis, Children of God, ya, atau COG, beberapa sekte kiamat, sekte Farisi Messianic Judaism. Di dalam sekte-sekte ini juga ada banyak faksi-faksi, ya. Ada yang menolak ketuhanan Yesus dan mengatakan bahwa hanya Yahweh yang layak untuk disembah. Yesus tidak disembah. Yesus hanya sekedar utusan saja. Karena Yesus sendiri berkata, "Sembahlah Yahweh, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku diutus oleh Bapa," dan seterusnya. Ya, kita akan membahas hal ini dalam sesi khusus. Dan yang terakhir adalah ajaran pendeta ES ini. Ajaran sekte Farisi Mesianik, sebagaimana yang saya sebutkan di atas, ternyata ada yang sama persis dengan ajaran pendeta ES. Entah mana duluan yang mempengaruhi mana, saya tidak tahu, saudaraku. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya banggakan, baik ajaran sekte Farisi Mesianik Yudaisme modern dan ajaran pendeta ES sama-sama berakar dari ajaran Arianisme. Pendeta ES sudah terang-terangan merendahkan keilahian Yesus dengan menempatkannya sebagai Theos minor yang hakikatnya tentu lebih rendah dari Bapa. Ia bukan logos, melainkan hanya mengenakan logos, katanya. Artinya, Yesus hanyalah manusia biasa yang mengenakan logosnya Theos. Dan dalam seri logos yang ke-20-nya belum lama ini, ia tetap konsisten mengajarkan bahwa Yesus tidak setara dengan Sang Bapa. Baginya, tidak masuk akal Yesus belajar dan tidak langsung cerdas jika memang ia adalah Theos. Ya, dengan demikian ia jatuh dalam lubang kesesatan yang sama dengan bidat Arianisme yang sudah dikutuk oleh gereja semesta pada saat itu. Sama dengan bidat Arianisme yang mengajarkan bahwa adalah tidak masuk akal Yesus bisa lelah. Bisa dibaca dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-6. Yesus tidak mengetahui hari kiamat.
Matius 24 ayat 36. Ya, mengapa ia bisa lelah? Mengapa ia tidak mengetahui hari kiamat? Jika ia adalah Tuhan. Ya, kira-kira demikian jalan pikirannya. Akar kesalahannya adalah gagal memahami tentang dua natur Kristus, yaitu keilahian dan kemanusiaannya. Kesalahan fatal lainnya dari ajaran Arius ini adalah salah memahami kalimat yang sulung dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Di mana hal ini dipahami sebagai yang diciptakan pertama kali. Artinya ada masa di mana Yesus atau Sang Firman pernah tidak ada. Jika Sang Firman adalah ciptaan, maka konsekuensi logisnya tidak layak, ya, Yesus tidak layak untuk disembah. Artinya, saudara-saudaraku, hal ini sama dengan ajaran Logos Pendeta ES, bahwa Yesus bukan Theos atau Elohim yang layak untuk disembah. Dan ini secara langsung bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Yesus sehubungan dengan keberadaan kekalnya bersama Sang Bapa. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1-2. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Theos. Ya, saudara-saudaraku. Dan Theos itu bersama-sama dengan Sang Bapa. Nah, saudaraku, apakah pendeta ES dan kelompoknya menyembah Yesus juga? Jika Yesus adalah Theos yang lebih kecil, yang terpisah dari Sang Bapa, maka mereka telah menyembah dua Theos alias politeisme yang diharamkan dalam Alkitab. Salah satu keputusan dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan gereja pada masa itu yang berjumlah sekitar 318 uskup adalah untuk melawan ajaran Arianisme tersebut dan menegaskan kembali keilahian Yesus Kristus yang setara dan sehakikat dengan Sang Bapa sebagaimana telah ditegaskan di dalam Alkitab. Ya, Filipi 2 ayat 6, Indonesian Modern Bible, ya, bunyinya begini. Dia itu Yesus yang ada dalam wujud Elohim, ya, atau Theos, tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim, ya, atau Theos sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Setara, saudaraku. Ya, jadi kalau pendeta ES mengatakan tidak setara, dia adalah Theos minor, maka itu adalah tafsiran ngarang bebas. Coba Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan dengan hati yang jujur. Seri pengajaran Logos berjilid-jilid itu, maka tidak dapat dihindari bahwa ini adalah persekutuan roh yang sama dengan roh yang merasuki golongan Arianisme pada masa lalu. Frekuensi spiritualnya sama, saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita cermati, maka kita akan menemukan bahwa ajaran SSY, ya, di masa modern ini dapat dipastikan berasal dari spirit yang sama yang berakar dari ajaran Arianisme. Ya, jika selama ini kita berjuang untuk menolak ajaran SSY dengan gigih, mengapa sekarang akhirnya saudara terjerumus dan menerimanya kembali dengan pasrah hanya karena menggunakan tampilan yang berbeda, yaitu dengan seri Logos berjilid-jilid itu? Ya, silakan. Ya, saudara-saudara menjawab ini dengan hati nurani yang murni. Berusaha menggunakan slogan hidup suci, tetapi pada ujungnya menentang keilahian Kristus salah besar. Bahwa kita harus hidup kudus, betul. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengakui keilahian Yesus, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus dipuji selama-lamanya.
Kristologi yang benar adalah akarnya yang kelak akan menghasilkan buah-buah kehidupan dan kekudusan. Dengan kata lain, kekudusan hasil usaha manusia berdosa tidak akan dapat membawa kita kepada Kristus, ya, atau kepada Elohim. Tetapi Kristuslah yang dapat memimpin kita kepada kekudusan hidup. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan slogan-slogan yang kelihatannya benar tetapi tidak biblikal. Nah, yang begini yang bisa dengan mudah menjebak ya mereka yang tidak teliti. Saya sempat ditelepon oleh seorang ibu dari Jakarta yang mengatakan begini, "Pak, hati-hati. Apakah yang Bapak lakukan untuk mengupas ajaran pendeta ES sudah benar? Takutnya nanti hubungan Bapak dengan Tuhan menjadi bermasalah," katanya. Artinya orang ini sebenarnya ragu-ragu. Jangan-jangan pendeta ES yang benar. Ya, logikanya seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih buat masukannya. Dan saya sudah merenungkannya dalam-dalam dan memastikan dasar kritikan saya berdiri dengan kokoh di atas dasar batu karang kebenaran, yaitu Injil dan ajaran Rasuliah yang diteguhkan dengan keterangan-keterangan para bapak gereja. Dalam salah satu videonya, pendeta ES berdoa, lalu mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Ia mengatakan begini, "Tuhan, apakah aku sesat? Saya tidak mau masuk neraka. Berapa triliun saya dibayar untuk itu? Apa keuntungan saya dari hal tersebut?" Lalu ia mendengar Tuhan menjawabnya, "Apakah ajaranmu mengubahkan hidupmu atau tidak? Apakah ajaranmu mengubahkan hidup orang-orang lain atau tidak?" Nah, saudaraku, dalam hal ini terlihat ia berusaha membenarkan dirinya sendiri dan terkesan menolak agar ajaran-ajarannya diuji dalam terang kebenaran kitab suci dan ajaran Rasuliah. Kita tidak berperkara dengan manusia, saudaraku. Kita berperkara dengan kebenaran. Gereja mula-mula tidak mau menyalahi kebenaran. Karena itulah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, baca Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan hanya Bapak, ya, pendeta ES. Kami juga nggak mau masuk neraka, Pak. Jangan dikira hanya Bapak yang membaca Alkitab. Kami juga dapat mengadukan perkara ini kepada Tuhan dengan membawa bukti-bukti konkret dan pengajaran rasuliah. Tanpa ada tendensi apapun terhadap yang bersangkutan. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan kami bertanya kepada saudara, apakah ajaran saudara sudah sesuai dengan ajaran rasuliah? Apakah yang saudara ajarkan itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Apakah yang Anda ajarkan itu sudah sesuai dengan ajaran Alkitab? Mari kita uji dan buktikan. Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat? Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan Theos? Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan Yahweh? Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan gembala yang baik? Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus dalam keilahiannya tidak sehakikat dan tidak setara dengan Sang Bapa? Benarkah Alkitab tidak mengajarkan tentang kebenaran Tritunggal? Benarkah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus hanyalah Elohim yang minor atau Theos yang minor? Silakan jawab semua pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Jikalau jawaban-jawabannya adalah merendahkan atau mendegradasi keilahian Yesus dan saudara-saudara
ya, dan saudara benar-benar melakukan itu semua dengan ketulusan, maka saya harus katakan bahwa ketulusan saudara adalah ketulusan yang menyesatkan. Karena ketulusan saja tidak cukup. Ketulusan harus disertai dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ketulusan model begini tidak akan cukup untuk dapat mengguncang dan mementahkan konsili Nisea dan ajaran para bapa gereja. Saudara sedang berjalan lurus menabrak batu karang kebenaran yang akan membuat saudara sendiri babak belur dan berantakan. Jadi sebenarnya bukan kami yang berupaya untuk melawan saudara, melainkan kebenaran itu sendiri yang saudara lawan. Orang yang menolak Tritunggal adalah orang yang melawan Alkitab. Karena Tuhan yang benar yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Tuhan yang Tritunggal. Tuhan yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Tidak mungkin Tuhan yang benar tidak punya firman dan tidak punya roh di dalam dirinya. Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus itu Tritunggal yang setara dan sehakikat. Tuhan yang tidak Tritunggal adalah Tuhan-Tuhan palsu, saudaraku. Ya. Mari kita periksa ayat-ayat dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 26 ya, dari Perjanjian Lama. Elohim berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Para bapak gereja adalah orang-orang yang dapat dipercaya karena mereka mewarisi mata rantai ajaran rasuliah. Para bapak gereja telah memberikan penafsiran tentang kata jamak kita dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Ya, jadi penafsir modern, jangan saudara mencoba membuat penafsiran sendiri. Ya, Barnabas tahun 74 Masehi. Menanggapi Kejadian 1 ayat 26, ia mengatakan, Elohim berkata kepada Sang Putra, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam hal ini, kata kita menunjukkan kesatuan antara Sang Bapa dan Sang Putra sebagai yang menciptakan. Artinya termasuk Yesus sebagai Sang Firman adalah pencipta. Kata kita yang digunakan, mestilah kesatuan pribadi. Kalau istilah roh, jiwa, dan tubuh, suatu analogi yang sering kali digunakan untuk menjelaskan Tritunggal, ya, walaupun tidak benar-benar tepat, saudaraku. Tidak pernah ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menggunakan kata kita untuk mewakili roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Tidak ada, saudara. Yang digunakan adalah aku. Karena roh, jiwa, dan tubuh bukanlah pribadi-pribadi tersendiri dalam satu manusia. Melainkan unsur-unsur yang ada dalam satu pribadi bernama manusia. Sehingga tidak dapat menggunakan kata kita untuk mewakili roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tetapi Alkitab menggunakan kata kita untuk mewakili kejamakan pribadi Elohim. Jadi di situ berbeda, saudaraku. Lalu nanti muncul pembelaan. Oh, itu di Manado sana menggunakan kata kita untuk mewakili dirinya sendiri, ya, satu orang maksudnya. Ya, emangnya pewahyuan Alkitab itu turun kepada nenek moyangmu di Manado? Alkitab harus ditafsirkan menurut budaya di mana Alkitab itu diwahyukan. Kemudian, Justinus Martir, tahun 150 Masehi, ketika berbicara kepada para teolog Yahudi soal Kejadian 1 ayat 26, ia mengacu bahwa Bapa berbicara kepada Sang Putra. Artinya, ia menentang pemikiran para Yehudim yang menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 26 Elohim sedang berbicara dalam suatu sidang ilahi.
Selanjutnya Ireneus tahun 180 Masehi. Soal Kejadian 1 ayat 26, Tuhan tidak berbicara kepada para malaikat, katanya ya, melainkan kepada Sang Putra dan Roh Kudus. Artinya, Sang Bapa tidak berbicara kepada makhluk-makhluk sorgawi yang tidak sederajat dengannya untuk menciptakan manusia. Melainkan Sang Bapa berbicara kepada pribadi yang setara dan sehakikat dengan dirinya. Jadi, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah kata jamak yang mengacu kepada pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya haruslah merupakan pribadi yang setara dan sehakikat. Kalau hanya sekedar sifat atau keberadaan yang bukan pribadi, maka tidak bisa ada relationship. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Elohim yang ekat atau esa dan sehakikat. Kemudian Ignatius, uskup dari Antioquia yang adalah murid dari Rasul Yohanes. Ignatius menyebutkan bahwa Yesus adalah Elohim yang koeksisten dengan Sang Bapa sebelum segala zaman. Nah, Pendeta ES mau mencoba melawan Ignatius, murid Rasul Yohanes, bahwa Sang Firman tidak sehakikat dengan Sang Bapa, sementara Ignatius berkata bahwa Yesus adalah Elohim yang koeksisten dengan Sang Bapa sebelum segala abad. Dan Pendeta ES menyatakan bahwa siapa yang melawan dirinya sama dengan melawan Tuhan. Nanti dulu Pak, Ignatius ini murid langsung Rasul Yohanes loh. Bapa itu siapa? Nah ini saudaraku. Lalu Ireneus dari Lyon. Ia adalah murid Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Dalam bukunya Against Heresis, ya, melawan bidat, bagian prakata, ia mengatakan bahwa hanya ada satu Elohim atau Theos yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Ya, tiga pribadi ini maksudnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini semakin jelas disebut ya secara langsung tiga pribadi. Di sini jangan kita berpikir tiga pribadi fisik, Matius, Markus, dan Lukas. Karena ini berbicara tiga pribadi yang metafisik. Sang Firman sudah ada bersama Bapa dan satu dengan Sang Bapa dalam kekekalan, dan Sang Firman itulah yang menjadi manusia. Jadi berbeda antara bersamanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan bersamanya Matius, Markus, dan Lukas. Ya, sesuatu yang fisik dan yang metafisik tidak bisa disamakan. Ya, selanjutnya ya adalah Athenagoras tahun 160 Masehi mengatakan, meskipun Sang Firman itu lahir dari Theos, namun ia bukanlah Theos kedua. Ini bukan Theos kedua. Sangat jelas saudaraku. Bagaimana mungkin Pendeta ES mengatakan bahwa Yesus adalah Theos minor? Apalagi kalau terpisah, nanti jadi ada dua Theos. Ada Theos mayor, ada Theos minor. Yesus adalah Theos kedua yang lebih kecil dari Theos Bapa. Nah ini kacau saudaraku kalau seperti ini. Ya, lalu Hippolytus dari Roma tahun 190 Masehi mengatakan bahwa hanya ada satu Theos, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapapun yang menghilangkan salah satu dari ini gagal memuliakan Elohim dengan sempurna. Dalam video-video seri pengajaran logosnya, Pendeta ES telah menghilangkan salah satu pribadi Tritunggal yang ekat dalam diri Elohim dengan mengatakan bahwa hanya Yahweh yang Elohim, sedangkan Yesus bukan Elohim. Ya, bukan Elohim yang satu itu. Ya, tetapi
Elohim yang kecil saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang baik hatinya. Dengan demikian, Pendeta ES telah terang-terangan melawan ajaran para bapak gereja sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau disuruh memilih antara ajaran Pendeta ES dengan ajaran para bapak-bapak gereja, jelas ajaran para bapak gereja jauh lebih akurat dan dapat dipercayai karena mereka menerima ajarannya langsung dari ajaran para rasul yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Apa yang para rasul ajarkan? Rasul Matius menulis dalam Injilnya sebagai berikut, ya, ajaran rasulia ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyinya begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus." Kata nama berasal dari kata Yunani onoma, bentuk tunggal. Sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 hipostasis, ya, atau 3 pribadi. Yang tunggal, yang satu itu hakikatnya, sedangkan yang 3 itu hipostasisnya. Kalau hakikatnya satu, maka berarti ketiga hipostasis itu setara. Sehingga otomatis ajaran Pendeta ES gugur berkeping-keping bagaimanapun tulusnya ia menyampaikan ajaran versinya sendiri. Dan pengakuan iman rasuli yang asli memang terdiri dari 3 bait, memuat dan menegaskan tentang kebenaran Trinitas, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang selalu dibacakan pada saat ibadah, dan doksologi, suatu cara mudah dan sederhana untuk terus-menerus menanamkan tentang doktrin pokok ini kepada jemaat sejak awal mula gereja. Tetapi kemudian dalam perjalanan gereja selanjutnya, muncullah orang-orang yang menentang Trinitas dan mencoba merendahkan keilahian Yesus. Maka Konsili Nisea tahun 325 kembali diadakan untuk menegaskan tentang keilahian Kristus, bahwa ia sehakikat dan setara dengan Sang Bapa untuk melawan bidat yang namanya Arianisme, yang seirama dengan ajaran Pendeta ES. Konsili Nisea sudah sejalan dengan ajaran Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sudah sejalan dengan ajaran para rasul yang dituangkan dalam pengakuan iman rasuli, dan sudah sejalan dengan ajaran para bapak gereja sebelumnya. Atas dasar-dasar inilah kami dengan berani berdiri di atas dasar batu karang kebenaran untuk membuka mulut dan menentang segala bentuk penyimpangan akidah yang mencoba mengguncang hasil Konsili Nisea dan ajaran para bapak gereja, serta ajaran para rasul yang telah dibangun di atas dasar pencurahan darah Kristus dan darah para rasul dan darah para martir. Jadi Pendeta ES tidak perlu berteriak-teriak dan bertanya kepada Tuhan, apakah aku ini sesat? Tinggal buka mata, buka hati, dan buka Alkitab. Karena semuanya sudah terang benderang dinyatakan dengan sangat gamblang dalam Alkitab. Jika Pendeta ES merasa dibuli walaupun tidak sepenuhnya benar, ya, karena menyatakan kebenaran berdasarkan fakta-fakta biblikal dan fakta-fakta sejarah bukanlah sebuah bulian, melainkan kewajiban pokok orang yang percaya. Mudah-mudahan membuat yang bersangkutan menjadi sadar akan kekeliruannya dan bertobat kembali. Justru sikap tidak menentang ajaran-ajaran yang menyimpang karena tidak mau ada kesan sesama Kristen kok saling adu jotos,
akan semakin memberi peluang kepada kesesatan dan penyesatan menjalar kemana-mana tanpa disadari dan menyesatkan domba-domba lugu. Dan ini, saudaraku, justru berbahaya bagi gereja Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat? Bercerminlah kepada Yesus dan para rasulnya. Lihat bagaimana sikap mereka terhadap pengajar-pengajar sesat. Lihat apa yang mereka lakukan. Bukankah Yesus melawan dan mengecam para pengajar sesat? Bukankah para rasul memberikan peringatan agar waspada terhadap ajaran guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu? Bukankah Rasul Paulus memberikan pesan kepada muridnya Timotius dalam menghadapi para pengajar sesat? Nah, saudaraku, jika Yesus dan para rasul melawan para bidat dengan cara memberikan pencerahan-pencerahan, masa kita diam saja? Hanya karena ingin menampilkan kesan baik, dengan demikian kita sedang meresikokan mereka yang tidak banyak tahu tentang ajaran pokok-pokok iman Kristiani. Kita mulai berkompromi di sana. Orang yang berkompromi dengan kesalahan tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam Konsili Nisea, ajaran para bapa gereja, ajaran para rasul, dan ajaran Kristus, serta kebenaran yang bersumber dari ajaran Alkitab, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada seseorang ataupun sesuatu makhluk lain dari bawah bumi ataupun dari langit atau kuasa dari neraka yang mampu mengguncang dan menghancurkan kebenaran yang alkitabiah ini. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan like untuk kemajuan pelayanan ini. Bedanya bagi subscriber adalah semua video dalam channel ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan positif tanpa harus meminta izin. Mari kita sama-sama melayani dan melayani bersama-sama dengan cara membagikan video-video ini agar bumi penuh dengan pengenalan akan kebenaran. Saya Bung Johan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Damai sejahtera dari Bapa Sorgawi dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita sejak detik ini, sampai Maranatha Tuhan kita datang kembali. Amin.